warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita bertemu lagi pada kesempatan hari ini. Insya Allah kita masih meneruskan materi pembelajaran kita, yaitu mari belajar Al-Quran Surah At-Tin. Pada pembelajaran hari ini, insya Allah kita akan membahas mengenai makna dan kandungan surah At-Tin. Jadi apa yang terkandung di dalam surah At-Tin insya Allah akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Mungkin langsung saja kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita akan memulai pembahasan kita dari ayat per ayat nanti ya, insya Allah. Kita mulai dengan ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wassaitun. Wattini demi buah tin, wassaituni dan demi buah zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Jadi ayat pertama wattini wassaitun itu artinya demi buah tin dan buah zaitun ya. Apakah kalian tahu seperti apa buah tin dan seperti apa buah zaitun? Ya, Ustadz juga belum pernah memegang, tapi setelah Ustadz search cari-cari di Google jadi seperti ini. Ini adalah contoh buah tin ya. Jadi buah tin ini warnanya agak ungu, di dalamnya itu merah dan ada biji-bijinya yang agak banyak. Ini adalah buah tin. Selanjutnya ini adalah buah zaitun. Jadi buahnya kecil-kecil, daunnya pun juga kecil ya. Sekarang kita bahas apa maksud Allah Subhanahu wa taala di ayat pertama ini menyebutkan demi buah tin dan demi buah zaitun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sering bersumpah dengan hal-hal yang penting. Jadi contohnya seperti ini. Wal asr, demi masa. Jadi masa atau waktu itu penting. Nah, demi buah tin dan buah zaitun itu keduanya adalah nama buah, atau dapat juga keduanya diartikan nama dua gunung yang menumbuhkan kedua buah tersebut. Buah tin dan buah zaitun adalah dua contoh buah yang memiliki banyak sekali manfaat. Sebagian mufasir menafsirkan bahwa Allah bersumpah dengan buah tin menjelaskan tentang kota Damaskus, tempat Nabi Nuh tinggal, yang banyak tumbuh pohon tin. Selanjutnya, Allah juga bersumpah dengan buah zaitun yang menurut sebagian mufasir menjelaskan tentang Baitul Maqdis di Yerusalem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam, yang banyak tumbuh pohon zaitun. Jadi Allah bersumpah dengan buah tin dan buah zaitun itu ada yang berpendapat bahwa itu menyebutkan tempat tinggal Nabi Nuh dan juga tempat lahir Nabi Isa alaihissalam. Ada juga yang berpendapat bahwa buah tin dan buah zaitun itu adalah buah-buah yang kaya akan manfaatnya. Maka Allah bersumpah dengan kedua buah tersebut. Kita masuk ke ayat yang kedua. Waturi sinin, dan demi bukit Tursina. Ya, demi bukit Tursina. Ada yang tahu bukit Tursina itu berada di mana? Ya, bukit Tursina itu ada di daerah Mesir sana ya, semenanjung Sinai. Kita akan coba lihat di Google Earth. Ini coba kita cari di Google Earth.
Nih, kita ketik Gunung Sinai di sini ya. Kita cari. Ya, ini. Ya, jadi di Google Earth itu kita bisa mencari tempat-tempat ya. Nih, Mount Sinai atau Gunung Sinai. Nah, Gunung Sinai ini adalah sebuah gunung yang terletak di semenanjung Sinai di Mesir. Ya. Jadi di Mesir, semenanjung Sinai di Mesir. Gunung Sinai ini tingginya sekitar 2.285 meter. Dan ini ada beberapa tempat kalau sekarang ya, situs-situsnya ada. Di sini ada Mount Sinai Mosque atau Masjid Gunung Sinai. Ada di sana di bawah itu tulisannya Ramadan Garden. Ada juga yang lain. Maka ini memang Gunung Tursina itu merupakan tempat suci bagi beberapa agama juga, termasuk agama Yahudi dan juga termasuk agama Nasrani ya. Nah, demi Bukit Tursina, ini adalah nama sebuah bukit, tempat sewaktu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa alaihissalam. Arti lafaz sinina ialah yang diberkahi atau yang baik, karena memiliki banyak pohon yang menghasilkan buah. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa, yaitu Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah SAW juga berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat 2 rakaat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat tersebut ya. Jadi Gunung Tursina itu lebih terkenal dengan Nabi Musa, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Pada ayat ketiga, wahadal baladil amin, wahada, dan demi ini, al baladi, negeri, al amini, yang aman. Apakah kalian tahu apakah negeri yang aman itu? Iya, negeri yang aman itu adalah negeri Mekah, yang di sana itu terdapat Ka'bah, kiblat umat Islam. Dan demi negeri yang aman ini, yaitu kota Mekah, ini Allah juga bersumpah dengan negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Kota Mekah dinamakan kota aman karena orang-orang yang tinggal di dalamnya merasa aman, baik pada zaman jahiliyah maupun di zaman Islam. Jadi karena keamanannya tersebut, maka kota Mekah disebut Al-Baladil Amin, jadi kota yang aman. Kita masuk ke ayat keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, sungguh, khalaqna, kami Allah telah menciptakan, al-insana, manusia, fi, dalam, ahsani, sebaik-baik, takwimin, bentuk. Jadi Allah sudah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk, yaitu bentuk yang paling sempurna. Seperti kita lihat, susunan tubuh kita berupa daging dan juga organ-organ tubuh yang di situ hampir semuanya sudah terpenuhi atau sudah sempurna dengan panca indera kita. Kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa berbicara, kita bisa berjalan, bahkan tubuh kita pun diciptakan Allah dengan sempurna, dengan wajah yang elok dan enak dilihat. Begitu juga Allah juga menciptakan warna kulit kita yang berbeda. Ada yang putih, ada agak kuning, ada yang hitam, dan seterusnya. Itu adalah bukti kesempurnaan Allah menciptakan tubuh manusia.
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ya, jadi Allah sudah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi ketika seorang manusia itu mempunyai perilaku yang baik, akhlak yang baik, dengan ketaatan kepada Allah, maka derajatnya bisa lebih tinggi daripada malaikat. Tetapi manusia juga derajatnya bisa lebih rendah lagi daripada hewan yang hanya memperturutkan hawa nafsu. Maka manusia itu sempurna. Dengan kesempurnaan tersebut, maka seharusnya manusia harus menjadi makhluk yang baik. Pada ayat kelima, summa rodadnahu asfala safilin. Summa, kemudian, rodadnahu, kami kembalikan dia, asfala, paling rendah, safilin, dari tempat terendah. Jadi kemudian setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna tadi, kemudian Allah akan mengembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksudnya ayat ini? Ungkapan ini merupakan kata kiasan bagi masa tua. Karena jika usia telah lanjut, kekuatan pun sudah mulai melemah dan pikun. Dengan demikian, ia akan berkurang dalam beramal yang berbeda dengan waktu masih muda. Sekalipun demikian, dalam hal mendapatkan pahala, ia akan mendapat imbalan yang sama, sebagaimana sewaktu ia beramal dikala masih muda. Sebagian mufasir menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini ayat kelima ini, kemudian kami kembalikan dia paling rendah dari tempat terendah, itu adalah ungkapan. Jadi kalau sesuai dengan asbabul nuzul kemarin, itu adalah bagi orang yang tua bagaimana nanti beribadahnya, maka ini adalah pengembalian Allah ketika manusia nanti akan mencapai puncak kesehatan, puncak jasmani yang bagus, itu nanti maka akan turun. Nah, ini adalah turunnya ini ke tempat paling rendah atau menjadi tua dan pikun. Itu sebagian ulama. Ada juga yang sebagian mufasir menafsirkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia. Jadi meskipun sempurna, tetapi bisa jadi mereka nanti akan menjadi hina, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bisa jadi lebih hina daripada hewan. Jadi itu maksud di ayat kelima ini. Kita masuk ke ayat ke-6. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illa, kecuali, alladzina, orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal yang solih, falahum,
maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu, yang tiada mamnunin, putusnya. Nah, pada ayat ke-6 ini Allah memberikan pengecualian. Jadi setelah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, kemudian nanti akan menurunkan ke dalam derajat yang serendah-rendahnya, maka di sini Allah memberi pengecualian. Manusia tidak akan hina atau tidak akan menuju hal yang serendah-rendahnya tadi, yaitu siapa mereka? Yaitu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Dari tafsir sebelumnya yang menjelaskan asbabun nuzul tadi, jadi ketika orang menjadi tua, itu bagaimana amalnya? Maka dijawab dengan Allah dengan ini. Meskipun orang itu sudah tua, sudah pikun, tetapi jika dia beriman dan waktu semasa muda dia mengerjakan amal kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Jadi tadi yang meskipun nanti seseorang itu sudah menjadi pikun, tetapi ketika masa muda sebelum ia menjadi tua, dia memiliki kebiasaan untuk beramal soleh, maka Allah tetap akan memberi pahala kepada orang tersebut. Ya. Di dalam sebuah hadis itu telah disebutkan bahwa apabila orang mukmin mencapai usia tua hingga ia tidak mampu lagi untuk mengerjakan amal kebaikan, maka dituliskan baginya pahala amal kebaikan yang biasa ia kerjakan di masa mudanya. Jadi ini apabila orang itu sampai tua, dia tidak bisa mengerjakan amal kebiasaannya, maka Allah tetap akan menulis pahalanya. Kenapa? Karena dia sudah istiqomah mengerjakan hal-hal itu ketika masih muda. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi pahala yang terputus-putus itu nanti menjadi bekal kita untuk menuju akhirat. Kita masuk ke ayat ke-7. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama, maka apakah yukadzibuka yang menyebabkan kamu mendustakan ba'du setelah jelas keterangan biddin terhadap hari pembalasan. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Jadi ketika kita mengartikan sebuah ayat itu mungkin agak berbeda ya dengan teksnya. Jadi memang ada perbedaan. Jadi supaya mudah dipahami, maka arti ayat ke-7 itu, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu. Keterangan yang mana? Keterangan yang Allah menciptakan manusia dalam bentuk sempurna, kemudian menjadikan mereka ke dalam derajat yang serendah-rendahnya tadi. Kita sudah tahu. Jadi buktinya ada manusia dari bayi, dewasa, tua hingga meninggal, bahkan ada yang pikun tadi. Itu adalah sebuah keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, apakah gerangan yang mendorongmu, yaitu siapa? Orang-orang kafir, mendustakan hal tersebut? Tentu saja tidak ada yang mendorongnya untuk mendustakan hal tersebut selain dirinya sendiri. Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman.
Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kita masuk ke ayat yang terakhir. Alaisallahu biahkamil hakimin. Alaisa, bukankah Allahu, yaitu Allah, biahkami, yang seadil-adilnya, al-hakimin. Al-hakimin, ya, hakim. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Artinya Allah adalah yang paling adil di antara hakim-hakim yang adil lainnya, dan keputusannya berdasarkan sifat tersebut. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Jadi keadilan Allah itu sangat adil. Jadi tidak ada hakim yang paling adil kecuali Allah. Jadi ketika seseorang nanti mengerjakan perbuatan buruk, maka Allah akan mengganjar sesuai perbuatannya. Apabila dia mengerjakan kebaikan, Allah juga akan mengganjar sesuai dengan kebaikannya pula. Ya, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai makna dan kandungan surah At-Tin. Jadi bagaimana Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun, bukit Tursinah, dan juga negeri yang aman, yaitu kota Mekah. Bahwa Allah itu telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Namun manusia nanti akhirnya bisa menjadi orang yang hina, atau Allah mengembalikan ke derajat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka nanti akan mendapatkan pahala yang tiada terputus. Kemudian Allah bertanya kepada orang kafir, apakah yang menyebabkan mereka tidak mengakui bahwa akan ada hari pembalasan? Ya. Selanjutnya Allah menyebutkan dirinya sebagai hakim yang paling adil. Itulah makna dan kandungan yang terdapat dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan juga menjadi pegangan hidup kita, supaya kita nanti senantiasa menjaga iman kita dan selalu mengerjakan amal soleh, supaya kita mendapatkan keridhaan Allah untuk masuk ke dalam surganya. Terima kasih. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat bermanfaat dan juga berguna bagi kita fi dini, fi dunya wal akhirah. Terima kasih. Wassalamualaikum.